Salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab di 1 Raja-Raja 17 yang menceritakan seorang nabi bernubuat kepada Raja Israel, saat itu adalah Raja Ahab, di mana isi nubuatannya itu adalah bahwa pada tahun itu tidak akan ada embun atau hujan. Jadi artinya bisa dibayangkan bahkan pada tahun itu bangsa Israel akan mengalami yang namanya kekeringan. Kemudian firman Tuhan datang kepada Nabi Elia yang mengatakan atau yang menyuruh Elia untuk menyingkir dari tempat itu, menyingkir dan sembunyi ke tepi sungai Kerit. Dari cerita ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bisa membayangkan bahwa firman Tuhan itu datang kepada Nabi Elia untuk menyelamatkan Elia dari musim kering. Karena Tuhan menyuruh Elia sembunyi di sungai Kerit. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, tahukah Bapak Ibu, setelah beberapa waktu Nabi Elia sembunyi di tepi sungai Kerit, apa yang terjadi? Ternyata sungai itu juga ikut kering. Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui cerita ini kita bisa belajar atau bisa mengetahui Elia pergi atau sembunyi ke sungai Kerit atas perintah atau atas firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Faktanya ketika Elia pergi atau melakukan firman atau perintah Tuhan untuk sembunyi di pinggir sungai Kerit, ternyata itu bukan semata-mata atau bukan secara otomatis menyelamatkan Elia dari musim kering. Faktanya Elia juga mengalami yang namanya musim kering karena sungai itu juga ikut mengering. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, bila Bapak Ibu Saudara terkasih berbicara atau berkata kepada diri sendiri bahwa apa yang telah Bapak Ibu lakukan atau apa yang sudah kalian kerjakan saat ini, itu semua sesuai dengan firman Tuhan, atau Tuhan yang suruh, atau Tuhan yang kasih taruh hati, atau Tuhan yang taruh ide-ide itu dalam diri Bapak Ibu Saudara terkasih, atau yang membuat keputusan itu Tuhan taruh dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi faktanya Bapak Ibu Saudara terkasih tetap juga mengalami yang namanya hal yang tidak baik. Tapi faktanya Bapak Ibu sendiri juga mengalami hal yang kurang baik, seperti Elia tadi, menyingkir sembunyi di sungai Kerit, di pinggir sungai Kerit, tetapi tetap mengalami namanya kekeringan. Tetapi luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang terjadi? Bila Bapak Ibu Saudara terkasih mengalami hal yang sama seperti Elia, mengalami suatu masalah yang kurang baik atau yang tidak baik, yang juga dialami orang banyak pada umumnya, lihat apa yang terjadi kemudian kepada Elia. Firman Tuhan datang kepada Elia yang menyuruh Elia untuk menyingkir kembali ke Sarfat. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini mau saya sampaikan, ketika hari-hari ini kondisi Bapak Ibu Saudara terkasih juga kurang baik sama dengan orang-orang lain, padahal saat ini posisi Bapak Ibu Saudara terkasih boleh berada itu semua karena tuntunan Tuhan, tetapi masih tetap mengalami hal yang kurang baik. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih, ini kembali waktunya buat Bapak Ibu Saudara terkasih untuk menerima firman Tuhan. Ini artinya kembali untuk Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bertanya kepada Tuhan untuk apa yang harus kemudian kita kerjakan, apa yang kemudian harus kita lakukan. Ini waktunya kita menerima kebenaran dari Tuhan. Ini waktunya kita diam mendengar perintah Tuhan selanjutnya. Seperti Elia tadi. Ketika Elia mengalami kekeringan, sungai Kerit mengalami kekeringan, firman Tuhan datang kepada Elia, menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Dan di sana Elia Tuhan pakai menjadi berkat buat seorang janda dan keluarganya. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara kasih. Mari boleh kita datang kepada Tuhan kembali. Kita buka hati kita kembali kepada Tuhan. Kita boleh bertanya kembali kepada Tuhan. Atau kita mau berdiam diri. Karena mungkin selama ini kita fokus dengan pergumulan kita, fokus dengan masalah kita. Kita lupa untuk mendengarkan perintah atau firman Tuhan selanjutnya yang harus kita kerjakan. Ini waktunya buat Bapak Ibu Saudara terkasih mendengar firman Tuhan selanjutnya untuk boleh kita kerjakan. Supaya ke depan
hidup kita boleh lebih baik, bahkan ke depan hidup kita juga boleh menjadi berkat atau memberkati orang lain. Selamat siang buat Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap semangat dan jangan tawar hati.